Setelah para pemuda tertangkap dan dikurung bersama Pak Rungkat, suasana di perkampungan suku Prikitiu berubah drastis. Mereka semula berniat menghabisi lelaki tua itu karena dianggap melanggar wilayah keramat yang dijaga ketat. Seorang prajurit elit Prikitiu diperintahkan untuk menembakkan panah ke kaki Pak Rungkat agar ia tak bisa kabur dan bisa diburu perlahan sebelum akhirnya dipersembahkan dalam ritual pembersihan tanah. Namun saat panah dilepaskan, kejadian aneh terjadi. Anak panah itu patah begitu menyentuh kaki Pak Rungkat. Tidak ada darah, tidak ada luka, hanya suara retakan dan percikan kecil. Prajurit yang melepaskan panah itu terkejut. Begitu pula tetua yang menyaksikan langsung kejadian tersebut. Dalam hukum adat mereka, jika seseorang terkena senjata keramat dan tidak mengeluarkan darah, maka ia dianggap bukan manusia biasa. Bisa jadi titisan leluhur, bisa jadi penjaga gaib tanah mereka. Dalam kepercayaan Prikitiu, hanya seorang juru sihir agung yang mampu menolak senjata leluhur tanpa cedera. Maka keputusan pun berubah seketika. Alih-alih disiksa atau dihukum, Pak Rungkat langsung dibopong dan diarak ke rumah besar suku. Sementara itu, kelima pemuda yang bersama Pak Rungkat tetap dikurung di dalam penjara kayu. Mereka hanya bisa menyaksikan dari sela jeruji bagaimana lelaki tua itu diperlakukan Pak Raja. Pak Rungkat diberi makan dalam piring emas adat, disuguhkan air kelapa murni, dan tubuhnya dimandikan dengan ramuan rempah-rempah. Bahkan beberapa gadis muda suku diperintahkan untuk mengipas dan mengurut kakinya. Ia tak mengerti bahasa mereka, tapi dari tatapan mereka, ia tahu suku ini mengira dia seseorang yang penting. Padahal kenyataannya sederhana. Di dalam saku celana Pak Rungkat, ada sebuah ponsel yang sudah retak sebelumnya akibat jatuh saat terperosok di hutan. Ketika panah itu menancap, ia langsung menghantam bagian saku tersebut dan hancur di tempat. Pecahan plastik dan layar, ponsel itu membuat panah patah sebelum menyentuh kulit. Pak Rungkat sendiri sempat terkejut. Tapi karena tak ada rasa sakit, ia hanya diam dan memelototi para prajurit. Mereka mengira tatapan itu adalah semacam ilmu gendam atau sihir pengunci. Kabar tentang juru sihir tak berdarah pun menyebar cepat ke seluruh penjuru kampung. Orang-orang mulai berdatangan membawa persembahan, ayam, beras, ukiran kayu, bahkan kain tenun suci. Setiap malam, para tetua datang satu persatu untuk meminta petunjuk, namun Pak Rungkat hanya mengangguk atau menggeleng. Mereka justru makin yakin bahwa ia berbicara dalam bahasa para leluhur. Diam berarti dalam, gelengan berarti teguran. Anggukan berarti restu. Sementara Pak Rungkat sendiri hanya bingung dan ingin pulang. Di tempat kurungan, Robi dan yang lainnya mulai panik. Mereka tak bisa berkomunikasi dengan Pak Rungkat, dan tak tahu apakah dia telah berkhianat atau benar-benar sedang dijadikan simbol suci. Topan berusaha membujuk penjaga agar mereka bisa bertemu, namun selalu ditolak. Satu-satunya harapan mereka adalah menyelinap keluar atau membuat kekacauan. Geng Fadje mulai menyusun rencana kabur. Peot menyarankan untuk berpura-pura sakit agar salah satu dari mereka dibawa keluar. Riko setuju dan mulai menggigiti jari-jarinya sendiri hingga berdarah. Namun sebelum rencana dijalankan, penjaga datang membawa kabar. Mereka akan dihadapkan ke Pak Rungkat. Malam itu dalam upacara api suci. Dalam upacara itu, juru sihir akan menentukan apakah tahanan layak hidup, dijadikan budak, atau dikorbankan. Ketegangan meningkat. Malamnya mereka dibawa keluar dari penjara, tangan terikat, dan diarak ke lapangan utama. Di tengah lapangan, Pak Rungkat telah duduk di atas singgasana bambu, mengenakan hiasan kepala dari bulu putih, tubuhnya dilukis dengan cat alami, dan di tangannya tergenggam tongkat suci. Tetua suku memberi aba-aba agar Pak Rungkat menilai kelima pemuda itu. Namun karena tak mengerti maksudnya, Pak Rungkat hanya berdiri dan mengangkat tangan. Semua orang bersorak mengira itu adalah tanda pengampunan. Tahanan dibebaskan. Robi dan teman-temannya langsung mendekat ke Pak Rungkat, dan dalam bahasa terbata-bata mereka mencoba mengerti situasinya. Pak Rungkat menjelaskan dengan suara rendah. Panahnya kena HP, HP-nya pecah, dan sekarang dia dijadikan dewa. Mereka semua saling menatap bingung. Namun sebelum rencana dijalankan, penjaga datang membawa kabar. Mereka akan dihadapkan ke Pak Rungkat. Malam itu dalam upacara api suci. Dalam upacara itu, juru sihir akan menentukan apakah tahanan layak hidup, dijadikan budak, atau dikorbankan. Ketegangan meningkat. Malamnya mereka dibawa keluar dari penjara, tangan terikat, dan diarak ke lapangan utama. Di tengah lapangan, Pak Rungkat telah duduk di atas singgasana bambu, mengenakan hiasan kepala dari bulu putih, tubuhnya dilukis dengan cat alami, dan di tangannya tergenggam tongkat suci. Tetua suku memberi aba-aba agar Pak Rungkat menilai kelima pemuda itu. Namun karena tak mengerti maksudnya, Pak Rungkat hanya berdiri dan mengangkat tangan. Semua orang bersorak mengira itu adalah tanda pengampunan. Tahanan dibebaskan. Robi dan teman-temannya langsung mendekat ke Pak Rungkat, dan dalam bahasa terbata-bata mereka mencoba mengerti situasinya. Pak Rungkat menjelaskan dengan suara rendah. Panahnya kena HP, HP-nya pecah, dan sekarang dia dijadikan dewa. Mereka semua saling menatap bingung. Namun masalah belum selesai. Keesokan paginya,
Seorang pemuda dari suku lain datang tergesa-gesa ke perkampungan Prikitiu. Ia membawa berita dari wilayah timur. Hutan keramat telah dilanggar oleh sekelompok pemburu liar, dan arwah penjaga mulai murka. Kambing-kambing mati mendadak, sungai mengering, dan bau belerang mulai muncul dari tanah. Tetua Prikitiu percaya bahwa ini ada hubungannya dengan kedatangan Pak Rungkat dan kelima pemuda itu. Meski dianggap sebagai juru sihir, tidak semua tetua percaya. Salah satu pemimpin perang, Prikitiu mencurigai bahwa Pak Rungkat sebenarnya adalah mata-mata dari dunia luar yang membawa teknologi sihir dan alat pemusnah. Ia mengajukan usul untuk menguji kembali kesaktian Pak Rungkat melalui ritual api suci. Berjalan di atas bara sambil membawa tongkat petir. Jika ia terbakar atau menjerit, maka ia akan dieksekusi saat itu juga. Jika ia berhasil, maka ia akan dianggap sebagai penyelamat tanah Prikitiu. Pak Rungkat yang mendengar rencana itu hanya bisa terdiam. Ia tahu kakinya tidak akan kuat berjalan di atas bara. Tapi jika ia menolak, maka ia bisa dianggap pendusta dan dibakar hidup-hidup. Robi, Topan, geng Forgy, dan Peot langsung mencari cara untuk menyelamatkannya. Mereka mulai merakit alat dari sisa-sisa kandang, tali, dan serpihan besi yang mereka temukan untuk membuat pelindung kaki. Peot menyarankan untuk mencuri minyak dari dapur suku dan melapisi telapak kaki Pak Rungkat agar tahan panas. Malamnya, ritual dilakukan. Seluruh warga berkumpul. Bara menyala terang. Para tetua duduk melingkar. Pak Rungkat berdiri di ujung jalur api, tubuhnya gemetar. Ia mengenakan pelindung kaki buatan seadanya. Wajahnya dipenuhi coretan arang agar terlihat lebih garang. Detik-detik menegangkan pun tiba. Ia melangkah. 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah. Tidak ada jeritan. Hanya asap yang mengepul dari kakinya. Ia terus berjalan dan berhasil menyeberangi jalur bara. Suku Prikitiu kembali bersorak. Para pemimpin menunduk hormat. Salah satu dari mereka menyematkan kalung tengkorak kecil di leher. Pak Rungkat, simbol pengesahan sebagai penjaga utama tanah suci. Ia resmi dijadikan pelindung desa. Namun jauh di hutan timur, makhluk yang lebih tua dari semua yang ada di perkampungan mulai terbangun. Sebuah siluet besar dengan mata merah menyala mulai bergerak ke arah desa. Sesuatu yang telah tidur selama ratusan tahun kini terbangun karena kesalahan pemujaan. Episode berikutnya akan membawa para pemuda dan Pak Rungkat menghadapi pilihan sulit. Tetap memainkan peran dewa palsu demi keselamatan, atau mengungkap kebenaran dan menghadapi kutukan suku purba yang telah lama tersegel.